quwwatan syadidah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Yang syafa yang saya taati, hadirin seagama dan seiman yang kami banggakan. Masa muda ibarat cahaya matahari yang bersinar terang di waktu pagi, sedangkan masa tua ibarat senja yang merona di sore hari. Demikian ungkapan Dr. Mustafa Ar-Rifai di dalam bukunya Pemuda Harapan Bangsa. Peran pemuda Indonesia senantiasa ada pada lini terdepan dalam sejarah bangsa. Kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, dan perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi merupakan peristiwa bersejarah yang terjadi karena peran aktif pemuda Indonesia. Bahkan masyarakat internasional mulai menyadari arti penting dan nilai strategis pemuda sebagai agent of change dalam pembangunan bangsa. Namun hadirin, semangat dan kegigihan pemuda saat ini mulai luntur tergilas kemajuan zaman. Tidak sedikit pemuda yang terbius narkoba, kecanduan pornografi, melakukan perzinahan, perampokan, perjudian, dan hidup berfoya-foya adalah tren pemuda saat ini. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Mendidik Generasi Milenial dengan Kekuatan Spiritual dan Intelektual, dengan berlandaskan firman Allah dalam Quran surah Maryam ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u ssalata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Al-Alusi di dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani jilid 16 halaman 109 menjelaskan, saufa ja'a ba'dukum khalfun yatruquna shalah wa yattabi'una syahawat. Akan datang setelah kalian generasi yang meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan demikian, dari ayat di atas dapat diambil sebuah pelajaran bahwa dalam sebuah generasi akan terjadi lingkaran kehidupan yang diawali oleh generasi pembawa. Mereka adalah sebaik-baik generasi yang memiliki julukan khairul qurun karena mereka taat dalam menjalankan perintah dari Allah. Setelah itu akan datang generasi yang buruk karena mereka jauh dari nilai-nilai keimanan, yang mana Allah sindir generasi tersebut dengan kalimat ardha'us shalah wattaba'us syahawat, atau suka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu mereka.
Hadirin yang berbahagia, perhatian Islam yang besar terhadap generasi muda menunjukkan bahwa masa muda adalah masa yang sangat penting dan masa yang paling berharga. Generasi muda adalah rahasia kekuatan suatu umat, tiangnya kebangkitan, kebanggaan, dan kemuliaan. Di atas pundak mereka lah masa depan umat terpikul, karena pemuda memiliki keistimewaan tersendiri, baik dari segi keberanian, kecerdasan, semangat maupun dari kekuatan jasmaninya. Hal ini selaras dengan pernyataan populer yang ditegaskan oleh Bapak Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengenai arti penting posisi pemuda yang berbunyi, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Namun hadirin, pada kenyataannya data yang tercatat dari hasil penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum mencapai 1251 kasus. Penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif atau nafsa pada anak mencapai 344 kasus. Belum lagi 34% siswi di Indonesia sudah tidak perawan. Bahkan 98,3% pelajar di Indonesia kecanduan pornografi. Sungguh ironis sekali hadirin. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mendidik pemuda harapan bangsa? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab Safatut Tafasir jilid 1 halaman 221 menjelaskan, wal takum minkum ta'ifatul lid-da'wah ilallah li amri bi kulli ma'ruf wan nahi an kulli munkar, yang artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang berdakwah menuju Allah, menyeru kepada segala yang ma'ruf dan mencegah dari segala yang munkar. Sejalan dengan misi tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Yang artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan ucapan. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hati. Dan merubah dengan hati adalah cerminan dari iman yang lemah. Dengan demikian hadirin, ada 2 langkah yang harus dilakukan untuk mendidik generasi milenial dengan kekuatan spiritual dan intelektual. Yang pertama, sebagai realisasi dakwah biad, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kebijakan harus menyelamatkan generasi muda kita melalui pendidikan dan lapangan pekerjaan, termasuk menggalakkan pentingnya belajar di lembaga pendidikan yang religius dan berbasis pondok pesantren. Jujur
kami akui, kami bangga kepada pemerintah yang telah mengupayakan beasiswa bagi anak-anak bangsa. Kami bangga kepada pemerintah yang telah berhasil melaksanakan kegiatan yang mampu menggali potensi muda. Salah satu contohnya adalah Musabaqah Tilawatil Quran ini. Alhamdulillah, pemerintah juga sudah mengambil kebijakan tegas dengan menutup situs-situs maksiat yang menggoda keimanan serta merusak mental dan moral pemuda kita. Yang kedua, kita sebagai warga Indonesia yang baik harus mendukung dan membantu usaha pemerintah dalam mempersiapkan generasi yang hebat bermartabat, yakni dengan memaksimalkan peran pemuka agama, orang tua, tenaga pendidik dan seluruh lapisan masyarakat dalam pembentukan karakter anak bangsa. Sebagai contohnya adalah dengan mengoptimalkan peran aktif remaja dalam kegiatan program masjid, membiasakan pelaksanaan sholat duha dan mengistiqomahkan pelaksanaan sholat tahajud, serta semua komponen tadi harus turut serta menciptakan lingkungan yang islami dan terbebas dari segala macam bentuk kemaksiatan. Kita juga harus mendoakan dan mendidik generasi muda dengan ilmu agama dan akhlak yang mulia. Saudaraku, kita adalah generasi milenial yang sudah dipilih Allah untuk menyongsong masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia. Maka dengan komitmen yang tinggi, marilah kita satukan visi dan misi menjadi generasi yang memiliki keluasan intelektual dengan keagungan spiritual, agar kelak Indonesia patut berbangga sebab memiliki generasi-generasi yang berkualitas, yang cerdas emosional, cerdas intelektual, cerdas spiritual, serta siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dari uraian tadi, dapat kami ambil sekelumit kesimpulan bahwa dalam mendidik sebuah generasi tak cukup dengan menggunakan kecanggihan teknologi, namun harus dengan kesungguhan hati untuk menanamkan nilai-nilai spiritual sebagai pondasinya. Kita juga harus memberikan pendidikan yang formal berbasis pondok pesantren, sehingga pemuda kita terdidik dalam lingkungan yang islami dan terbebas dari segala macam bentuk kemaksiatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsana bittaqwallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Hada minna wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi